Bumbu gelar rapat terkait dugaan lahan terdampak limbah tambang. Krisis keuangan, Persepan Tanah Bumbu mengadu ke DPRD. Disperkim Banjarmasin tindak lanjuti indikasi penyumbatan sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 27 Januari 2026. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azadi, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar hearing persoalan sengketa lahan di Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Senin siang. Dalam pertemuan itu terungkap seluas 82,82 hektar lahan terdampak limbah tambang. Dalam hearing tersebut, DPRD menghadirkan Ketua Tim Studi Lingkungan Perairan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup atau PPLHULM Profesor Mijani Rahman sebagai ahli dalam sengketa ini. Dari hasil kajiannya, mereka merilis seluas 82,82 hektar lahan terdampak limbah tambang di Desa Sebamban Baru. Angka tersebut merupakan hasil verifikasi berlapis menggunakan analisis citra satelit tahun 2010, 2019, dan 2021. Dengan diperkuat foto udara atau drone pada akhir 2025 serta pengamatan lapangan langsung. Angka ada selisih data yang cukup signifikan dengan klaim masyarakat yang mencapai sekitar 120 hektar. Sementara, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Tanah Bumbu, Sahrojat, mengakui polemik lahan terdampak tambang ini melibatkan 6 perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Namun, ia enggan merinci identitas korporasinya. Sahrojat mengklaim pada 2022 sempat ada kesepakatan ganti rugi 25 juta per hektar, namun dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Posisi Pemkab dalam polemik ini sebagai penengah antara pihak perusahaan dan masyarakat. Kasus ini berupa aduan dari pihak warga Sebamban Baru yang merasa lahannya terkontaminasi dari kegiatan pertambangan. Perusahaan apa, Pak? Kalau perusahaannya ada beberapa di sana. Ada 6 perusahaan kalau nggak salah. 6 perusahaan. Iya. Yang memang beroperasi di wilayah. Kalau secara operasinya nggak semuanya di Sebamban Baru. Cuma mungkin dari dampak dari kegiatannya ya. Dampak dari kegiatannya yang sampai ke Sebamban Baru begitu. Sebenarnya nggak berulang ya. Di dua-dua itu sudah pernah terjadi kesepakatan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi nggak tahu siapa yang apa, karena kita pada saat ini juga pihak kecamatan yang sebagai mediasinya kita hadir juga dari pihak Polsek, dari pihak Provinsi kalau nggak salah, dan sudah ada kesepakatan di sana. Cuma berjalan waktu kita juga kurang tahu kalau itu tidak berjalan. Tiba-tiba muncul yaitu tadi RDP yang pertama di tanggal berapa tadi? 19 September ya? 19 September tadi. 22 yang kedua, 23 yang kedua. Mediasi polemik ini sudah dilaksanakan beberapa kali sejak beberapa tahun lalu. Rencananya, rapat selanjutnya dijadwalkan pada April 2026 mendatang dengan menghadirkan semua pihak bersengketa untuk menentukan harga atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hakim TVRI Kalimantan Selatan. Persatuan Sepak Bola Pagatan Persepan yang sedang mengikuti kompetisi PSSI Liga 4 Rayon Kalimantan Selatan mengalami krisis keuangan. Bahkan saat ini masih terhutang kepada pemain puluhan juta rupiah. Persepan terpaksa mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Tanah Bumbu menyampaikan aspirasi pada Senin sore. Ketua Umum Persepan Mahluki bersama sejumlah pengurus melakukan rapat dengar pendapat RDP dengan wakil rakyat di gedung DPRD Tanah Bumbu. Di depan anggota legislatif, Mahluki belak-belakan jika tim perserikatan yang dinahkodainya telah mengalami krisis keuangan.
Padahal saat ini Persepan sedang mengikuti kompetisi PSSI Liga 4 Rayon Kalsel. Rapat yang turut dihadiri pihak Disbud Porapar Tanah Bumbu, pengurus KONI Kabupaten dan Askap setempat. Di depan mereka, Mahluki menegaskan Persepan defisit anggaran dan terutang kepada para pemain sebesar 59 juta rupiah. Ia berharap support untuk mengatasi persoalan ini, mengingat secara regulasi, tim amatir dibolehkan mendapatkan hibah dari Pemkab. Ya, artinya kami hanya menyampaikan regulasi yang sekarang hari ini, bahwa sudah ada dari Bapak Ketua PSSI, Erick Thohir, sampaikan kepada Bupati dan Gubernur, semualah ke bawah, bahwa klub amatir seperti yang kami ketuai hari ini adalah boleh dibiayai oleh APBD. Sehingga kenapa tahun kemarin kami tidak dibiayai gitu kan? Sampai kami berutang 59 juta kan? Nah, yang mudah-mudahan tahun kedepannya, kami kan harapannya tahun kedepannya kami tidak bermasalah lagi seperti tahun ini, gitu Pak. Jadi intinya minta support dengan pemerintah daerah ya? Ya, minta support dengan pemerintah daerah. Dalam diskusi panjang antara legislatif, eksekutif, dan organisasi yang menaungi olahraga ini menemukan titik temu. Persepan Pagatan disarankan mengusulkan proposal bantuan hibah dana operasional pada anggaran perubahan 2026. Wakil rakyat berjanji mengawal usulan Persepan dan Disbud Porapar siap menindaklanjutinya. Jadi kalau hibahnya itu ke KONI bisa menghibahkan secara berturut-turut Pak ke masing-masing cabur. Nah, kalau cabur misalnya tadi kan Askap nih Pak. Nah, karena KONI ke Askap, kan Askap merupakan cabur sepak bola Pak. Nah, di bawah Askap kan ada perserikatan tadi, ada Persepan Pak. Nah, jadi ketika hibahnya itu KONI Pak, itu bisa berturut-turut ada. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Persepan juga mengeluhkan kondisi lapangan 7 Februari Pagatan sebagai home base yang dinilai kurang layak lagi menggelar pertandingan sepak bola. Ia berharap stadion mini tersebut bisa dibenahi dan direnovasi, terutama rumput lapangan, drainase, dan tribun. Hakim, TVRI, Kalimantan Selatan. Seorang tunawisma ditemukan meninggal dunia di samping tangga toilet Masjid Sulaiman Banjarbaru. Kematian diduga kuat disebabkan oleh kondisi kesehatan yang memburuk. Warga di sekitar Jalan Ahmad Yani kilometer 21 Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di pelataran Masjid Sulaiman Banjarbaru. Korban yang diketahui merupakan seorang tunawisma berusia sekitar 41 tahun ini ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan terbujur kaku di samping tangga toilet masjid. Personil emergensi Maraju Al-Ihsan, Muhammad Hafiz mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh pengurus masjid dalam kondisi terbaring kaku miring ke kanan di tangga dekat toilet masjid. Awal ditemukan tadi posisinya berbaring di tangga toilet Masjid Sulaiman KM21. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya laki-laki. Kondisi awal ditemukan itu seperti apa? Kondisi awalnya tuh posisi berbaring tapi mereng ke kanan. Sudah terbujur kaku kah atau sudah terbujur kaku? Pas sudah dibalikan tim Inafis tadi dalam keadaan kaku. Sementara Kaur Inafis Polres Banjarbaru Aibda Aulia Rahman mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kuat dugaan korban meninggal dunia karena sakit karena kondisi tubuh korban nampak sangat kurus. Hanya tinggal tulang menyerupai gejala busung lapar. Menurut di keterangan keluarganya dari Landasan Ulin, orang Landasan Ulin. Tapi menurut keterangan dari Pak RT setempat bahwasanya tidak ditemukan lagi ada keluarganya di daerah tersebut. Jadi korban bisa kita bilang adalah seorang tunawisma yang hidup, menurut keterangan para warga, hidupnya gelandangan ke sana kemari. dugaan sementara? Untuk dugaan sementara sepertinya meninggalnya karena sakit. Dugaan sementara karena dilihat dari kondisi tubuh korban itu sangat kurus ya, sudah sangat kurus. Jadi perutnya pun seperti busung lapar, jadi tinggal tulang aja lagi. Jadi waktu olah TKP pun kita temukan ada keluar cairan, ada keluar air kencing dari kelaminnya, juga ada keluar
kotoran dari belakang duburnya. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk dilakukan visum. Sekedar diketahui, warga sekitar mengenal korban sebagai seorang tunawisma yang menggelandang. Saudara, kalau pretensi solusi redam banjir di titik rawan Kalimantan Selatan selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Saudara, pemerintah terus melakukan upaya pengendalian banjir yang sering melanda sejumlah wilayah, terutama saat curah hujan tinggi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembangunan dan pemanfaatan embung atau kolam retensi sebagai sarana penampungan air sementara. Banjir yang kerap terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk mengurangi resiko genangan dan luapan air, pemerintah membangun dan mengoptimalkan fungsi embung serta kolam retensi di titik-titik rawan banjir. Embung dan kolam retensi ini berfungsi menampung air hujan dan limpahan sungai saat debit air meningkat, sehingga tidak langsung mengalir ke kawasan permukiman warga. Setelah kondisi air surut, air yang tertampung akan dialirkan secara bertahap ke saluran drainase atau sungai. Nantinya kolam retensi dibangun di sejumlah kawasan yang selama ini sering mengalami genangan saat hujan deras. Sementara itu, di Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, embung dimanfaatkan untuk menahan aliran air dari kawasan hulu sebelum masuk ke wilayah perkotaan. Kehadiran embung dan kolam retensi diharapkan mampu mengurangi tinggi dan lama genangan air di beberapa titik, sehingga warga akan merasakan dampak positif karena air lebih cepat surut dibandingkan sebelum adanya fasilitas tersebut. Buat namanya kolam retensi, itu salah satu bangunan, kalau mungkin dari awam terlihat seperti kolam tapi besar. Jadi itu salah satu fungsi untuk mereduksi banjir dengan jalan itu menjadi tampungan air. Di saat air kebanyakan bisa menjadi tampungan karena kan itu luas, kemungkinan ya 1 hektar lah luasnya, lebih lah 2 hektar bisa. Dan luas Kalimantan ini besar, ya 2 hektaran lebih lah. Itu dibuat kolam, namanya kolam retensi untuk mereduksi banjir. Embung serta kolam retensi, diharapkan resiko banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dapat terus dikurangi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. Saudara, pemanfaatan tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R terbukti mampu menekan volume sampah secara signifikan. Hingga saat ini kehadiran TPS 3R di sejumlah wilayah berhasil mengurangi volume sampah mencapai 70 ton per hari. Sampah masih menjadi masalah serius bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Permasalahan ini turut menjadi salah satu pemicu banjir yang terjadi. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mencari solusi bersama dengan pengadaan TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, keberadaan TPS 3R
dan rumah pilah sampah saat ini mampu mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA Banjarbakula sebesar 70 ton per hari. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan sampah dari hulu memiliki dampak signifikan dalam menekan kapasitas sampah di tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Alif Yofaslop menyampaikan, sampah yang sebelumnya langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir kini dapat dikelola dan dimanfaatkan melalui proses pemilihan dan pengolahan di TPS 3R. Hal ini tidak hanya mengurangi beban TPA, namun juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Melihat dampak positif tersebut, Dinas Lingkungan Hidup kini mengajukan pembangunan TPS terpadu atau TPST. TPST ini dirancang untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, sehingga pengelolaan pengurangan sampah khususnya di hulunya dari 20 TPS 3R, kemudian ada 52 rumah pilah kita sampah saat ini berdasarkan hasil catatan kita harian itu bisa mereduksi sekitar 70 ton per hari. Ini sudah alhamdulillah sudah ada pengurangan. Walaupun sebenarnya dari jumlah hasil kita sampah sekitar 491 ton per hari itu belum maksimal ya, sekitar 16,7% baru mencapai per harinya kami untuk sampah yang terkelola. Dan ke depan kami berharap kami sudah di TP3R kemarin belum kita tambahkan karena masih rata-rata di 20 TP3R kita itu masih manual karena mesin-mesin kita belum berfungsi dengan baik, dan kita sudah ini ada 14 unit mesin pengolah, pemilah, dan pembubur sampah kita bagikan kemarin, dan mudah-mudahan ini segera kami akan nanti langsung ke lapangan lagi ngecek kawan-kawan sudah digunakan apa belum. Kalau tuh belum, kendalanya di mana, nanti kita akan evaluasi. Dan selain itu, untuk semakin menekan angka sampah, pemerintah juga menurunkan sebanyak 14 unit mesin otomatis pengolah sampah. Mesin ini diharapkan mampu mempercepat proses pengolahan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah harian. Dinas Lingkungan Hidup menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memilah sampah dari sumbernya, sebagai langkah awal menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Banjarmasin terus melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan sampah yang selama ini menjadi isu serius. Salah satu upaya yang kini memberikan hasil nyata adalah pemanfaatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, serta kehadiran rumah pilah sampah di berbagai wilayah Kota Banjarmasin. Upaya pengurangan sampah terus digencarkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin melalui pengoperasian TPS 3R dan rumah pilah sampah. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Dengan adanya TPS 3R dan rumah pilah sampah, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali atau didistribusikan ke bank sampah. Langkah ini dinilai efektif dalam mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Melalui edukasi dan sosialisasi, warga diajak untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke TPS 3R atau rumah pilah sampah terdekat. Sebenarnya pemerintah itu kan berupaya untuk terus mengurangi sampah yang berakhir ke TPA. Salah satunya membangun beberapa fasilitas persampahan yang tadi disebutkan, salah satunya TPS 3R. Nah, fungsinya memang itu adalah mengurangi sampah yang berakhir ke TPA. Upaya ini sebenarnya sudah lama itu berjalan. Kita hampir punya TPS 3R udah 20 lebih. Nah, di beberapa kawasan perumahan itu kita bangun. Kenapa? Karena memang sumber sampah itu di kawasan itu. Kita maunya dengan fasilitas TPS 3R, sampah di kawasan itu tuntas. Tuntasnya
mereka dilayani dengan ada fasilitas itu. Dengan TPS 3R sampah itu bukan langsung diangkut dibuang, tapi dipilah dulu, terus ya hasil pilahan itu ada yang diolah lagi, misalnya organik jadi kompos, ada yang dimanfaatkan lagi, misalnya barang-barang yang bisa dimanfaatkan, terus ada yang dijual, dijadikan nilai ekonomis. Nah, sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini diharapkan dapat terus meningkatkan jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R, sehingga target pengurangan sampah ke TPA dapat tercapai secara berkelanjutan. Dengan pemanfaatan TPS 3R dan rumah pilah sampah, Kota Banjarmasin menunjukkan komitmen nyata dalam mengelola sampah secara lebih ramah lingkungan. Informasi mengenai Disperkim tindak lanjuti indikasi lokasi penyumbatan aliran air akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saudara, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Banjarmasin melakukan peninjauan langsung guna memastikan tidak ada pelanggaran pada bangunan perumahan yang berada di bantaran sungai yang menyebabkan aliran air tersumbat. Dalam aturan tata ruang dan pengelolaan sungai, bangunan tidak diperbolehkan berdiri di bantaran sungai. Pendirian bangunan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan jarak tertentu, yakni minimal 10 meter dari tepi sungai pada lokasi yang tidak memiliki siring, serta minimal 3 meter pada kawasan yang telah disiring. Berangkat dari ketentuan tersebut, tindak lanjut dilakukan terhadap sejumlah perumahan dan permukiman warga yang sebelumnya terindikasi menghambat aliran air menuju sungai. Indikasi ini sempat dikaitkan dengan lambatnya penurunan debit air di beberapa titik. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, Disperkim telah melakukan identifikasi dan sidak langsung ke lapangan guna memastikan tidak adanya pelanggaran dan sumbatan saluran air ke sungai di beberapa lokasi perumahan yang terindikasi sebelumnya dan berharap site plan awal yang telah disetujui sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian harapannya jangan sampai site plan yang dulu sudah kita sepakati bersama yang merupakan dari produk dari PMBTSP dan hasil dari EPR di PUPR itu tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Harus sesuai dengan kondisi eksisten sekarang lah. Kemudian harapannya ada kontrol dari pengembang atau dari masyarakat, jangan sampai ada crossing di komplek perumahan tersebut yang tertutup. Sehingga jika crossing itu tertutup tentunya akan memperlambat turunnya genangan air jika ada masuk ke wilayah tersebut. Jika genangan air masuk ke kompleks tersebut cepat turun, tentunya ini akan mempercepatlah turunnya genangan wilayah tersebut masuk ke outlet sungai terdekat. Kedua, Chandra Iriandi Wijaya menambahkan dari hasil sidak langsung di beberapa perumahan tidak ditemukan pelanggaran dan sumbatan aliran sungai yang terindikasi sebelumnya. Kedepan, peninjauan terhadap perumahan dan kawasan permukiman, khususnya yang berada di bantaran sungai, akan terus dilakukan. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kelancaran aliran air ke sungai, serta meminimalkan potensi genangan dan banjir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Kalimantan Selatan melakukan renovasi dan rehabilitasi fisik sejumlah sarana prasarana Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin yang ditargetkan akan rampung sebelum bulan suci Ramadan. Beberapa titik ornamen dan bangunan Masjid Kebanggaan Kalimantan Selatan ini terlihat berbeda. Hal ini merupakan bagian dari pengerjaan renovasi fisik yang saat ini terus dikerjakan sebagai upaya pemeliharaan bangunan demi kenyamanan dan keusyukan jamaah dalam beribadah. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Muhammad Tamrin mengatakan, beberapa renovasi dan rehabilitasi fisik meliputi pemasangan mika dengan desain khusus pada seluruh pintu dan ruang angin yang pada desain dulu terbuka, dengan pertimbangan menghindari najis dari kotoran burung yang bersarang di sisi atas masjid. Pemasangan paving block di area halaman depan, hingga pemasangan lampu penerangan di seluruh titik area masjid. Selain itu juga penggantian tulisan nama kaligrafi dengan desain lampu terbaru.
Penggantian kaligrafi nama Sabil Al-Mutadin ini merupakan penggantian kali keempat. Sebelumnya kaligrafi semula berwarna hitam, emas, hijau, dan kini dengan desain lampu putih yang terlihat jelas di waktu malam. Kita lihat paving block itu, jadi paving block yang sudah ini hampir 100%, dan ini dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini PUPR. Kita lihat juga sarana lampu ya, lampu-lampu yang ada yang kemarin sempat ya pada malam hari kan gelap begitu, sekarang bisa dilihat, dan apalagi untuk menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan selanjutnya untuk internal kita pembenahan untuk masuknya burung ya ke dalam masjid ini sudah diantisipasi dengan kaca mika yang sudah sekarang dipasang gitu. Renovasi dan rehabilitasi fisik Masjid Raya Sabil Al-Mutadin dipastikan akan selesai sebelum bulan Ramadan, utama pada malam peribadatan Nisfu Sya'ban yang rutin digelar dan diikuti lebih dari puluhan ribu jamaah. Tindaklanjuti laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Bangkalsel tegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan menyeluruh pada sistem keamanan siber dan tata kelola penyaluran kredit. Bertepat di Gedung Idam Khalid, Kota Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berikan arahan tegas kepada manajemen Bangkalsel terkait hasil evaluasi rutin BPK mengenai ketahanan cyber. Muhyiddin mengatakan, keamanan cyber adalah prioritas utama untuk melindungi kepercayaan nasabah, sehingga dibutuhkan penguatan di semua sektor untuk menjamin keamanan data dan sistem informasi perbankan. Selain itu, Muhyiddin juga menginstruksikan Bangkalsel untuk segera melengkapi persyaratan terkait status bank devisa, karena dapat mendorong potensi bisnis internasional yang dapat memajukan wilayah Kalimantan Selatan. Merespon hasil audit BPK serta instruksi gubernur tersebut, Direktur Utama Bangkalsel Fakhrudin berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan cyber pada seluruh aspek operasional serta memperkuat analisis prinsip kehati-hatian 5C, yakni karakter, capacity, capital, collateral, dan condition yang lebih mendalam untuk memitigasi risiko dalam kegiatan perbankan Bangkalsel ke depannya. Terkait operasional bank-bank devisa, Saudara, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, saudara, kabar gembira bagi dunia pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Selatan. Universitas Lambung Mangkurat kembali menunjukkan eksistensi dengan resmi membuka 6 program studi baru di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi dalam pemenuhan tenaga medis spesialis yang masih sangat dibutuhkan di wilayah Kalimantan Selatan. Kami akan koordinasi dengan Pak Menteri. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Kali ini 6 program studi baru pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan resmi disahkan. Adapun program tersebut terdiri dari 5 program spesialis, yakni patologi klinik, kedokteran fisik dan rehabilitasi, patologi anatomi, radiologi, urologi. Selain itu, ULM juga membuka 1 program subspesialis, yakni penyakit dalam.
Rektor ULM Profesor Ahmad Alim Bahri menyatakan, kehadiran prodi ini akan memudahkan masyarakat untuk meraih gelar spesialis tanpa harus keluar pulau, sekaligus mendongkrak kualitas SDM kesehatan di Kalimantan Selatan. Studi baru ini akan memberikan masyarakat Kalimantan Selatan seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Lambung Mangkurat dengan berdirinya program studi baru yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, khususnya pendidikan dokter spesialis, dapat meningkatkan penguatan sumber daya manusia kedokteran yang ada di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian diharapkan Kalimantan Selatan, Banua Kalimantan Selatan ke depan tidak kekurangan lagi dokter-dokter spesialis dalam rangka membangun kesehatan masyarakat Kalsel. Menyikapi hal tersebut, pihak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan kini tengah bergerak cepat. Dekan FKIK ULM, Samsul Arifin mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang melakukan persiapan matang untuk proses penerimaan mahasiswa baru pada ke-6 prodi tersebut. Juga kita lakukan. Jadi persiapan lain selain persiapan untuk akreditasi minimal, dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru juga kita siapkan. Jadi mudah-mudahan selambat-lambatnya nanti bulan Mei itu sudah ada selebaran yang, tapi selebaran mungkin dari sekarang juga sudah ada ya, nanti akan kami share. Tapi untuk memastikan bahwa nanti proses pendaftaran itu di bulan Mei, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan kembali. Menjadi satu-satunya penyelenggara program spesialis tersebut di regional Kalimantan, ULM berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas lulusan. Hal ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa ULM mampu bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka lainnya di Indonesia. Mulai surutnya air di area persawahan, para petani di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar mulai melakukan penyiapan bibit lokal untuk ditanam di persawahan. Seiring dengan surutnya air di areal persawahan di kawasan Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, para petani mulai menyiapkan bibit padi atau dalam bahasa Banjar disebut melacak. Proses melacak kali ini para petani terpaksa memanfaatkan bibit lokal yang tumbuh liar di sawah atau bibit padi yang jatuh dari hasil panen musim lalu. Karena bibit padi lokal khusus untuk tanam yang sebelumnya telah disiapkan terserang hama keong dan tikus. Salah seorang petani, Jumainah, mengaku dirinya bersama para petani lainnya menyiapkan bibit padi lokal untuk dipersiapkan menjadi bibit padi pada musim tanam tahun ini. Bibit ini merupakan bibit alami, yakni benih yang tersebar saat panen di persawahan yang tumbuh kemudian dipelihara dan dipisah atau dalam bahasa Banjar disebut proses melacak. Melacak lah. Gesan apa nih menyiapkan apa? Mula melacakan, gen menanam. Bibitnya kayak apa? Bibit unggul kah atau bibit lokal? Apa ini mendilang aja nang lokal tuh matian. Kalim buai. Jadi makai bibit yang mana? Yang terdahulu Kira-kira hasilnya kayak apa karena kalau misalnya bibit yang terdahulu dipakai? Udah naik baik. Kayak tahun tadi juga tuh baiknya, giginya juga asik pulang. Luasannya berapa nih yang disiapkan? Apa 20 burungan kan ya? Sementara itu untuk persiapan tanam, para petani mengaku untuk pupuk kini semakin mudah diperoleh dengan harga antara Rp90 hingga Rp92.000 per sak tergantung jenis pupuk seperti urea atau ponska. Untuk persiapan tanah kali ini, para petani di Kecamatan Kertak Hanyar berharap bibit lokal yang ada dapat tumbuh dengan baik hingga bisa menghasilkan panen padi yang baik seperti musim tanam tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2027 mendatang akan fokus pada 7 program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Wakil Bupati Tapin, Juanda, pastikan program prioritas ini akan menjangkau semua masyarakat Tapin. Bertepatan dalam musyawarah rencana pembangunan tahun 2026, Wakil Bupati Tapin, Juanda, sampaikan 7 program prioritas pemerintah daerah pada tahun akan datang. 7 program ini meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan UMKM, konektivitas pembangunan, pembangunan yang memperhatikan lingkungan dan implementasi pelayanan publik.
Dengan harapan nantinya 7 program prioritas ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat Kabupaten Tapin, seperti meningkatkan kesejahteraan warga Tapin. Wakil Bupati Tapin Juanda mengatakan, semua usulan dari Musrenbang nantinya akan dipilih sesuai prioritasnya yang akan ditindaklanjuti. Awal RKPD tahun 2027, Kabupaten Tapin menetapkan prioritas pembangunan daerah yaitu 1. Peningkatan kualitas SDM yang cerdas, kompeten, dan mampu menguasai teknologi informasi. 2. Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan. 3. Pengentasan kemiskinan untuk masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan. 4. Peningkatan pengembangan UMKM, khususnya pengusaha lokal. 5. Pemenuhan konektivitas pembangunan sarana prasarana, permukiman dan infrastruktur pelayanan publik. 6. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan. 7. Implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan. Melalui Musrenbang RKPD, pemerintah daerah optimis perencanaan pembangunan 2027 dapat berjalan lebih terarah, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata Katulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima untuk keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya. Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Saudara, di tengah ramainya musim durian dan rambutan, cempedak berlimpah dijual sejumlah pedagang buah di Kota Banjarmasin. Minat pembeli buah cempedak pun masih tinggi. Cipedak atau tiwadak dalam bahasa Banjar merupakan buah yang banyak digemari warga Kalimantan Selatan. Walau panen cipedak kali ini berbarengan dengan durian dan rambutan, animo masyarakat untuk membeli buah musiman ini masih tinggi. Salah satu pembeli, Minarti, mengaku dirinya sering membeli cipedak untuk dimakan langsung maupun diolah. Tidak hanya buahnya, Minarti juga mengolah mandai dari kulit cipedak yang dibelinya. Cipedak memang dikenal sebagai buah yang dapat diolah menjadi berbagai santapan. Selain dapat dimakan langsung, buahnya dapat digoreng menjadi pendamping teh dan kopi. Selain itu, bijinya juga dapat dikonsumsi dengan direbus hingga empuk. Sementara, kulit cempedak yang telah dibersihkan dapat difermentasi menggunakan air garam dan diolah menjadi mandai, yang kemudian dapat dijadikan lauk pengganti ikan. Biasanya kan nukar cipedak tuh apa? Dimakan langsung kah atau bagaimana? Bisa, dimakan langsung bisa, dibikin kue bisa, digodoh di Banjar. Oh, sering nggak biar ngolah seorang kan? Ngolah sendiri.
Ini bisa dibikin di mandai. Buah cimpedak yang dapat diolah menjadi berbagai makanan ini membuatnya populer di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan. Namun sayang, buah dengan tekstur daging dan kulit dalam yang lunak ini tidak bisa bertahan lama karena mudah membusuk jika dalam suhu luar ruang. Tingginya minat pada minuman kopi mendorong penikmat kopi untuk mengolah dan meracik kopi mereka sendiri. Sehingga penjualan biji kopi dan alat pengolah minuman kopi memiliki daya tarik yang kuat bagi para penikmat kopi. Kopi kini menjadi minuman yang dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat. Tiap cangkirnya merupakan racikan dan kombinasi yang disesuaikan dengan masing-masing penikmatnya. Oleh karenanya, penikmat kopi kerap kali memiliki minat untuk mengolah kopi secara mandiri di rumah mereka. Pembelian biji kopi pun menjadi pengalaman yang dicari oleh para penikmat kopi. Salah satu kafe di wilayah Gatot Subroto, Banjarmasin menawarkan pengalaman ini. Dua pembeli biji kopi, Bobby dan Yogi, mengaku menyukai variasi biji kopi yang dapat mereka pilih untuk diolah sendiri. Selain rasa yang lebih segar, membeli kopi dalam bentuk biji juga dapat disimpan lebih lama. Memang yang suka beli biji atau suka yang langsung digiling? Yang berbiji, soalnya enak. Kenapa suka lebih biji? Kayak lebih rasanya disimpan itu bisa lebih lama. Lebih tahan lama gitu. Berarti di rumah sendiri itu sudah ada alatnya gitu? Ada grindernya sendiri aja. Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya sendiri lebih suka yang banyak variannya ya. Jadi bisa nyoba yang baru lah, coba biji dari tempat lain misalnya, coba yang rasa yang baru. Gitu. Selain biji kopi, para penikmat kopi juga mengincar berbagai alat untuk memaksimalkan pengolahan kopi mereka. Penggunaan alat pengolahan kopi tidak hanya dilakukan oleh peracik kopi profesional, melainkan juga dapat dilakukan oleh penikmat kopi dari rumah mereka masing-masing. Sari misalnya, salah satu pembeli alat kopi mengaku masih pemula dalam pengolahan kopi. Akan tetapi, ia dapat mencari informasi tentang alat yang diperlukan dan di mana ia dapat membelinya. Tadi lihat beli alat kopi itu, alat kopinya ditukar tuh apa, Kak? Server bawahan atas drippernya punya kan di rumah, servernya aja nggak punya lagi. Jadi kesini pas ada pilihan beli. Kalau Bipin sendiri beli barang-barang kayak ini emang pecinta kopi kah? Bukan, suami yang pecinta kopi. Tapi dari awal cuma mencoba-coba sih. Sebelumnya memang pada saat pertama kali kan dari temannya suami katanya beli kopi bubuk ya yang sudah digiling di sini sama yang kertasnya tuh doang cuma bisi yang punya di rumah. Jadi bawahnya masih belum punya, kesini mau memberikan. Membeli biji kopi dan alat pengolahan kopi sendiri dapat terdengar sulit dan mengintimidasi bagi para pemula. Oleh karenanya, toko kopi kerap memberikan pelayanan yang mengakomodasi pertanyaan dan kebutuhan bagi para konsumen mereka. Produk biji kopi yang ditawarkan pun dapat langsung digiling dan diolah untuk dinikmati oleh pembeli. Jadi di toko kopi Giling Rumah Yaman ini kita menawarkan berbagai macam biji pilihan. Ada Arabica, ada Robusta, ada yang premium, ada yang biasa. Jadi tergantung apa yang dimau sama pelanggan kita sediakan insya Allah. Terus juga untuk alat dan sebagainya juga kita berbagai macam pilihan juga banyak. Ada filter, dripper, server segala macam. Kalau buat manualan juga banyak. Jadi apa yang mau kita insya Allah ada semua di sini. Jadi di sini tuh ada yang dari berbagai kafe yang di Banjar juga ada di sini belinya, dan juga ada yang orang baru yang pengen ngopi, jadi mereka tuh bisa pilih gitu loh, kayak mau coba aku gini-gini maunya, aku mau yang pahit atau mau asam, terus aku ada asam lambung apa yang cocok ya gitu. Jadi kita tanyakan, kita sediain semuanya gitu. Biji-biji kopi yang digiling dan diolah langsung oleh para peracik kopi menciptakan ruang nyaman yang dipenuhi aroma hangat dan menenangkan. Pengalaman ini menawarkan kedekatan dengan cita rasa kopi, dari kepingan biji hingga secangkir seduhan kenikmatan. Ya, di tengah keheningan malam di Sungai Margasari, Kabupaten Tapin, sebuah pesona baru hadir menghibur warga. KP Apung Pesona Margasari tak hanya menawarkan sajian kuliner ramah kantong, namun juga pengalaman menikmati malam di atas sungai dengan sensasi yang berbeda.
Penasaran bagaimana asiknya menikmati secangkir kopi di tengah goyangan air Sungai Margasari? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemandangan malam di Sungai Margasari semakin indah dan berwarna dengan hadirnya Cafe Apung Pesona Margasari, sebuah destinasi kuliner yang menawarkan keindahan malam dan memberikan pengalaman berbeda. Menikmati aneka hidangan umumnya kafe serta menghabiskan waktu malam sambil terayun tenang di atas permukaan air sungai. Berlokasi di Desa Baringin, Kecamatan Candi Laras Selatan, Margasari, Kabupaten Tapin, Cafe Apung ini menjadi magnet baru bagi warga dan wisatawan yang ingin menikmati suasana malam yang damai dan berbeda. Sejak resmi dibuka pada Desember 2024, Cafe Apung Pesona Margasari langsung menarik perhatian berkat pesona serta menu yang ramah di kantong. Dengan harga mulai dari Rp10.000, pengunjung sudah bisa mencicipi berbagai menu, mulai dari cemilan ringan hingga hidangan hangat seperti soto, hingga makanan kekinian anak muda yakni churros di kafe yang berayun di atas alunan riak Sungai Margasari yang bergelombang. Sambil menikmati malam, pengunjung juga disuguhi kelap-kelip lampu dan gemerlap pantulan air yang menambah suasana syahdu nan romantis untuk mereka yang ingin melepas penat. Tiap weekend. Orang asli sini ke Pian? Asli. Kenapa Pian lebih memilih ke sini dibanding ke tempat lain? Pertama, jarak lebih dekat, harganya terjangkau, rasanya ini enak. Bukan hanya menikmati hidangan, di lokasi ini pada siang hari, pengunjung juga dapat mengikuti wisata religi menggunakan perahu wisata Datu Kabul. Dengan harga hanya Rp20.000, wisatawan dapat menyusuri sungai sambil mengenal sejarah dan nilai religi yang melekat pada kawasan ini. Menariknya, Cafe Apung Pesona Margasari merupakan usaha milik desa yang dikelola secara gotong royong oleh 2 kecamatan, dengan total 20 desa. Hasilnya pun tak main-main. Hingga bulan Juni, usaha ini telah mengantongi keuntungan bersih mencapai Rp24 juta, menjadi bukti bahwa kerjasama antar desa dapat menghasilkan potensi ekonomi yang nyata. Hal ini sejalan dengan asta-cita Presiden dalam menguatkan pembangunan dari pinggiran dan mengentaskan kemiskinan. Raya sungai, sudah ada fasilitas dermaga. Nah, lalulah ada ide-ide muncul ketika rapat dengan para kepala desa kan, kita mengembangkan Cafe Terapung Pesona Margasari, mengingatkan kita ada potensi yang cukup bagus lah di sini kan, sungai enak, suasananya santai. Dan sebelumnya di Margasari ini kan kita susah mencari tempat untuk santai, misalnya ada keluarga datang mau dibawa kemana nih kan di Margasari. Nah, alhamdulillah dengan adanya warung Pesona ini, Pesona Margasari ini, ketika ada keluarga yang datang dari Banjarmasin atau dari kabupaten lain, untuk malam bisa lah santai. Nah, apalagi malam Minggu, malam Sabtu rame pembakalan. Dengan keindahan alam, menu terjangkau, dan pengalaman unik menyusuri sungai di malam hari, Cafe Apung Pesona Margasari hadir menjadi destinasi baru yang sayang dilewatkan. Dari Margasari, inilah potret keindahan malam yang dikemas dalam kehangatan wisata lokal berbasis kerjasama desa. Tersaji apik dalam satu tempat banyak rasa. Saudara Fathahillah Akbar dipercaya pimpin Komite Olahraga Masyarakat Indonesia periode 2026-2030. Bupati Tapin Yamani meminta agar Kormi Tapin dapat menghadirkan program yang inovatif, inklusif, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Bupati Tapin Yamani hadiri pengukuhan pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Tapin masa bakti 2026 hingga 2030. Fatahillah Akbar dari Inorga Balogo dipercaya pimpin Komite Olahraga Masyarakat Indonesia 4 tahun ke depan menggantikan Mitpay Syahbani. Pelantikan ini merupakan momen bagi keberlanjutan pembinaan olahraga rekreasi masyarakat di Tapin. Terlebih pada tahun 2027 mendatang, Kabupaten Tapin akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Festival Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bupati Tapin Yamani mengatakan, olahraga rekreasi memiliki nilai kebersamaan dan sportivitas yang kuat. Orang ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong aktivitas masyarakat untuk berolahraga secara masif, murah dan meriah, dan menyenangkan. Olahraga masyarakat bukan semata-mata soal prestasi, tetapi tentang. Ketua KORMI Tapin Fatahillah Akbar mengatakan, dirinya akan fokus utama ke pengurusan ke depan, yaitu penguatan organisasi melalui sinergi, peningkatan partisipasi masyarakat terkait gerakan Indonesia Bugar, serta mengemas olahraga tradisional dan rekreasi agar lebih menarik bagi semua kalangan. Setelah terpilih ini, apa yang akan dilakukan nanti, Pak? Terpilih ini untuk kedepannya kita yang pertama yaitu menguatkan organisasi dengan mempererat sinergi antar KORMI dengan seluruh lembaga dan pemerintah daerah. Yang kedua, peningkatan partisipasi dengan mengajak lebih banyak masyarakat untuk bergerak agar target Indonesia Bugar dapat kita mulai dari kabupaten kita tercinta ini. Dan yang ketiga yaitu inovasi kegiatan. Kedepannya kami akan mencoba mengemas olahraga tradisional dan rekreasi agar lebih menarik bagi semua kalangan. Pemerintah daerah meminta KORMI Tapin mampu memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan dan akuntabel, serta membangun solidaritas antar induk organisasi. Berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 28 Januari 2026. Informasinya akan disampaikan perakirawan M. Syaimul Kadri dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlaku Rabu 28 Januari 2026. Bersama saya Syaimul Kadri, perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari, terdapat daerah tekanan rendah di Samudra Hindia dan juga Australia yang menarik massa udara di sekitar wilayah Kalimantan bergerak ke arah pusat sirkulasi tersebut. Angin pada lapisan 3000 feet di wilayah Kalimantan Selatan dominan bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan 19 hingga 24 knot. Selanjutnya untuk kondisi umum esok hari di wilayah Kalimantan Selatan, angin lapisan permukaan dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan 5 hingga 12 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari. Secara umum berawan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada siang hingga sore hari, cuaca masih diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke malam hari. Cuaca pada malam hari diperkirakan hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kondisi tersebut masih berlanjut hingga dini hari. Cuaca diperkirakan hujan disertai kilat atau petir di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke prospek mingguan yang berlaku pada tanggal 28 hingga 3 Februari 2026. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 99%. Untuk 1 minggu ke depan cuaca masih diperkirakan secara umum hujan ringan hingga sedang dan terdapat potensi hujan petir di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang untuk esok hari. Perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sedangkan di wilayah perairan Tanah Laut diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai untuk perahu nelayan, kapal tokang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di wilayah tersebut. Demikian update perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengunjungi atau mengakses informasi BMKG, atau maksud saya di aplikasi info BMKG, atau bisa mengunjungi Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI satu langkah untuk Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.